Krisna juga lagi mempersiapkan Agus untuk ke luar negeri, ke Singapura. Agus semua udah punya paspor semua? Belum. Oke, nanti kita urus segera paspor. Mulai hari ini ya, ini teman-teman, terima kasih. Kemarin itu hujan lebat, dan hari ini Agus ke rumah sakit. Untuk jadwal selanjutnya adalah mata apa? Oh, Mata, ke polimata. polimata. Kalau tadi kulit ya. Iya. Ya. Kemudian tim Krisna juga lagi mempersiapkan Agus untuk ke luar negeri, ke Singapura. Agus semua udah punya paspor semua? Belum. Oke, nanti kita urus segera paspornya ya. Oke. Kemudian nanti kalau ke Singapura siapa yang mau ikut? Agus? Istri. Istri? Heeh. Bu Wawa? Bawa. Oke, dengan salah satu anaknya ya? Satu ya? Wawa udah punya paspor? Belum. Oke. Kemudian teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Agus sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih panas tinggi? Enggak sih kalau untuk panas tinggi, cuman kulitnya lukanya agak ada Masih suka perih-perih gatal. nguping kalau ada statement orang emosi bikin emosi, atau udah nggak mau dengar lagi berita-berita? Ada sih dengar sih, pasti dengar. Cuman Oke. udah nggak berani yang kayak yang Teman-teman. negatif sih. Kemarin diberitakan 2 pengacara lari meninggalkan napasnya. Teman-teman, teman-teman, Agus digosipin, bahkan pihak sebelah ada ngejek-ngejek kita, seolah-olah Agus ini bohong-bohong buta, seolah-olah kapal kantor Farhad Abbas ini, tim Farhad Abbas, tim pembela kaum lemah ini pecah, ya. Itu yang diungkap oleh Zainuddin dan mungkin Erdilau ya. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, Zainuddin dan Erdilau sudah minta maaf. Saya bilang minta maafnya bukan ke Farhad Abbas. Maaf itu memang Muhammad Farhad. Maaf ya Muhammad Farhad, tapi saya bilang kalau Agus memaafkan kamu, berarti saya ikut. Agus memaafkan mereka? Maaf kan? Mereka minta maaf ya Gus? Iya, Bapak Zainuddin. Minta maaf. Jadi waktu keluar dia marah sama Agus. Dia bilang Agus nggak buta, pura-pura buta. Dia bilang Agus nggak usah berobat ke luar negeri, cukup liatin uang dolar langsung nyala matanya Gus. Ya Gus. Iya, Mata benar. kamu katanya kalau lihat dolar langsung terang, betul Gus? Iya, ada statementnya kayak gitu. Enggak, maksudnya betul. Agus gara-gara dolar langsung terang matanya. Enggak, Apakah Agus bisa astagfirullahaladzim. melihat sekarang? Kalau ngelihat sih enggak, paling tuh kayak ngelihat tuh cahaya, terus kayak kadang-kadang sekali-sekali tuh kayak apa namanya buram gitu sih. Ya gitu. Jadi Agus bukan bohong-bohong pemirsa, ya. Iya, Agus ini betul-betul lagi berjuang dan badannya jangan diteror-teror psikis. Harusnya Agus ini di opname, dia nggak mau di opname. Agus ini nggak mau masuk rumah sakit karena nggak mau sendiri di rumah sakit, harus bersama istri ya. iya betul. Nah, jadi Agus tergantung sama istrinya. Dan mereka berdua ini tergantung sama Wawa, ya Wah? Agus merasa terbantu dan merasa tertolong dengan kebaikan Wawa. Pasti dong. Senang Karena Wawa dampingi Agus. seneng banget. Kalau Wawa tidak usah dampingi Agus lagi, Agus mau, nggak apa-apa. Ah?
Misalnya orang minta supaya Wawa jangan muncul damping-damping Agus, Agus berdua aja agak berat Gus ya. Berat lah, soalnya kan Wawa itu dari awal memang penyemangat sih, penyemangat buat Agus, nemenin Agus ke rumah Yang sakit, punya rumah. yang punya rumah juga. Mm-mm. Mana ada orang setega kayak gitu kalau mau ninggalin orang yang udah berjuang sama kita. Ya, jadi Agus memang minta tolong dan kita ucapkan terima kasih buat Wawa dan keluarga. Wawa ini yang bantu Agus dan anak-anaknya bantu Agus. Bantu semua, Mereka ramah, ramah semua, mereka menolong. menolong semua. Walaupun di tempat yang sempit, Agus merasa sebagai keluarga mereka. Iya, betul. Nah itu, jadi pemirsa, bahwa kehadiran Wawa ini bukan benalu. Wawa ini adalah menolong buat Agus. Agus bisa saja ditempati di apartemen. Saat ini kalau Agus ditempatin di apartemen berdua aja dengan istri Agus sanggup nggak? Kalau sanggupnya sanggup aja sih, cuman kan Wawa tuh harus dampingin Agus terus gitu, karena dia kan penyemangat Agus gitu. Tapi kalau memang udah Kalau terpaksa sekali ya. Tapi Iya. Wawa memang mau rencana meninggalkan Agus. Ya, enggak sih. Memang saya udah janji sama Agus. Sampai Agus benar-benar sembuh, saya akan terus dampingi. Kalau lepas Agus sudah sembuh ya, jalan Agus punya jalan sendiri, rencana sendiri, hidup sendiri. Ya ini untuk sementara aja pemirsa. Mungkin kalau Agus sudah kuat, walaupun matanya nggak bisa sembuh lagi nanti, ataupun bisa, hubungan silaturahmi tetap. Hanya saja mungkin Agus bisa lebih mandiri ya, mungkin gitu ya Gus. Iya, betul. Oke teman-teman semua, menyangkut masalah uang ya. Tolong jangan diejek-ejek Agus, jangan. Kenapa? Uang itu ada di Nopi. Jangan lagi dipermalukan Agus. Karena semua teman-teman itu taunya uang Agus ini habis kayak warisan. Tidak. Nopi aja di TV hanya ngomong 1,4 M, lebih, kurang lebih. Mungkin kurang. Uang di dia 1,3 gitu. Jadi Agus sekarang ditolak oleh BPJS, Rumah Sakit Cipto, harus dananya dibayar. Mana bonnya hari ini? Kita lihat Jadi, kelihatan sih. ya, supaya pemirsa jangan pikir gratis, ini bayar juga gitu. Itu kemarin hanya proses waktu, hanya terlalu cepat Nopi emosi. Terlalu cepat yayasan emosi sama Agus, nggak bisa dibicarakan. Entah, Orang normal aja pembukuan bisa akhir bulan, ini baru 6 hari aja udah ngamuk. Mengamuknya nggak ketolongan. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bisa tunjukkan lagi. Ini tadi bayar pakai uang pribadi, bukan pakai uang donasi apa gimana bang? Tadi yang bayar Krisna ya? Iya, Kris. Tadi Krisna yang bayar melalui Gigi. Udah coba sempat hubungi Novi terkait itu kan dia bilang. Jadi baru gini. ngomong ini, Bang. Jadi itu hanya permainan mereka saja. Dengan mereka mengambil uang itu adalah merupakan satu itikat yang tidak baik, itikat buruk. Mulutnya manis. Saya bicara sama Densi bilang kalau uang itu nanti nggak dibalikin, nanti bisa ibaratnya bisa ditebas lehernya lah kira-kira. Kalau dia mau menzolimin Agus. Aku sampai ada komunikasi nggak tadi sebelum berobat ke Novi gitu bahwa pengen berobat? nggak Bukan. ada. Jadi Agus sejak Novi roadshow ke TV-TV, kemudian dia menggunakan 150 pengacara, ya. Jadi udah nggak ada komunikasi, hanya ada surat. Suratnya, Gus, uang ini fokus untuk pengobatan, itu aja. Ya, dan kalau sudah menyadari sudah ribut berantem gini, udah nggak ada lagi istilah bagaimana kami mau datang kalau Agus nggak ngangkat telepon. Ya gimana uang di kamu? Harga diri. Ya pemirsa, uang kalian tuh di Nopi. Jadi jangan lagi bilang Agus sombong, Agus nggak butuh uang itu, Agus butuh uang itu. Makanya itu kita lagi perjuangkan. Makanya kita laporin di peras, ditakut-takutin. Kalau kita main ambil nggak akan ada, yang ada kita dipermalukan. Kemarin ngomong ini udah bukan hak Agus, karena Agus sudah menyerahkan sukarela. Tapi bukti yang kita dapat itu ditakut-takutin, baik teror telepon maupun ada bukti WA. Dan di TV kelihatan. Agus kenapa kemarin sampai bersujud-sujud kaki di muka Nopi? Ya itu waktu pas di rumahnya minta maaf karena itu kesalahan masalah yang dia upload itu, dia suruh Agus mengakuin untuk
mengakuin yang diuploadnya semua itu menyatakan kebenaran gitu, tapi Agus kan nggak bener itu semuanya gitu. Ya udahlah, mau gimana, namanya kita ini sama dia, ya udah Agus minta maaf. Jadi bukan Agus ini baik jahat sama orang yang tidak baik, yang baik, bukan yang tidak berterima kasih. Sudah kelewatan Gus, sedikit saya pengen tahu Gus. Harga diri apa sih yang kamu merasa nggak nyaman gitu? Kan uang kamu udah diambil nih. Iya, Apa yang membuat kamu jengkel banget sama Novi sehingga dia itu jahat? Yang kalimat atau postingan-postingan seperti apa? Coba Agus jelaskan. banyak sih postingannya gitu. Maksudnya menyudutkan kita semua gitu, menyudutkan Agus, istri Agus gitu. Ya setidaknya kan dari awal juga Agus bilang gitu ya, kita setidaknya kalau hal-hal gitu jangan ke media lah, karena kan Agus sama keluarga bukan orang-orang media gitu. Nah waktu itu juga udah diselesaikan sampai 2 kali minta maaf, terakhir di Densu aku udah perjelaskan itu berkali-kali. Abis di Densu itu udah nggak usah lagi, sama Bapak Densu juga udah kasih tahu jangan lagi disosmedin lagi gitu sama sama Teknopi. Tapi Teknopi tetap aja mengupload walaupun itu komenan dari netizen kan, itu tetap aja berdampak jelek ke keluarga kita gitu, seakan-akan membenar yang apa namanya membenarkan yang tidak benar gitu. Itu sih berkali-kali itu dilakukan gitu, padahal kan udah dikasih peringatan di podcastnya Densu. Itu aja sih yang buat Agus ini sedih juga gitu, kenapa kebaikan itu dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, mengiring publik menjadi jelek buat keluarga Agus. Itu sih gitu, itu yang paling menyakitkan bagi Agus sih. Bang mungkin menanya soal kemarin kan juga lama ini Tenopi diwawancara bahwasanya sudah katanya mencoba untuk menghubungi keluarga Agus. Itu dia lakukan Itu. karena kita udah buat laporan. Harusnya kalau di laporan polisi nggak usah lagi. Harusnya tinggal kembalikan uangnya aja. Tinggal kembalikan uangnya aja, nanti kita beritahu kemana-mana. Kalau perlu ayo ke rumah sakit, hitung. Silakan Nopi dengan Gary nyatet ya berapa keluarnya. Mungkin tua nggak akan kepake karena udah banyak di antara kita membantu Agus. Catet naik Grab berapa aplikasi, jangan orang top up untuk aplikasi tiba-tiba diejek-ejek untuk top up untuk gitu. Jadi itu hanya dikelabui akal-akalan aja. Biasa, kamu mau uang nggak sini kalau datang gitu. Kalau dijawab mau, nah habis lu nggak datang pagi, datangnya malam, terbalik-balik. Kalau ditelepon balik, habis. Ditelepon tadi, orang ada sibuknya. Jadi daripada berdebat, kenapa kita laporkan? Karena uang itu diambil. Ya sekarang di situ ada apa? Di meja dapur itu ada kertas bahwa yang minta nomor rekening itu di meja yang fotokopi yang 2 lembar. Nah jadi kami ingin membuktikan bahwa Agus ini bukan menyeludupkan nomor rekening, diminta. Jadi yang punya podcast ini adalah, nah nih, ini kan jelas halo, ini Lepi Densu.